Apa yang disebut dengan malam nisfu Sa'ban? Ada keutamaannya, Pak. Keutamaannya yaitu dalam hadis riwayat ini diriwayatkan banyak sahabat, ya. Allah Subhanahu wa taala melihat kepada makhluknya pada malam nisfu Sa'ban. Lalu dia mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang yang berbuat musyrik dan orang yang bermusuhan. Nah, ini kadangkala terus disalahpahami karena Allah menurunkan itu, maka bagaimana kita mendapatkan ampunan? Menciptakan amalan-amalan sendiri. Baca Yasin 3 kali, kumpulkan air. Memang airnya nanti pulang jadi air barokah. Memang ada benarnya juga, Pak, itu sebenarnya. Tapi karena nggak ada hadisnya. Air kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu akan menjadi air yang bagus. Ini penelitiannya orang Jepang, Pak, Masaru Emoto. Ternyata ada air yang dimaki-maki dengan air yang dibacakan itu beda, Pak. Makanya kalau dulu ada pengobatan di zaman Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu kalau ngobatin air dibacakan surah Fatihah, kasih minum. Ya, Pak Air aja pernah didatengin orang begitu, Pak, ya. Ya, dianggap Pak Air. Ya, sama Pak Air bacain surah Fatihah sembuh, Pak. Karena barokahnya air. Ternyata menurut penelitiannya siapa? Masaru Emoto dari Jepang itu terjadi kristal yang sangat luar biasa untuk menetralkan tubuh kita. Makanya sekarang ada namanya terapi air barokah. Dan itu banyak hadis-hadis menyebutkan di situ, Pak. Jadi keberkahan. Nah, mungkin, tapi ini karena ini. Nah, tapi kalau itu sudah dianggap suatu ajaran, jatuhnya satu hal yang adakan. Ya. Karena ini malam nisfu Sa'ban ini malam diampuninya seluruh dosa kita. Ya. Nah, lalu apa yang dilakukan? Rasulullah tidak pernah memberikan contoh mengkhususkan malam itu untuk. Ya, kalau kita mau ibadah ya seperti biasa yang kita lakukan, ya. Yang kita lakukan. Jangan nggak pernah sholat tahajud, tiba-tiba malam nisfu Sa'ban. Nah, itu sudah lain lagi, Pak. Niatnya sudah lain. Ya biasa kalau kita itu. Ya sholat malam biasa. Jangan tidak ada mengkhususkan, karena tidak ada tuntunannya untuk mengkhususkan itu. Tapi di malam itu memang dalam beberapa hadis ini diceritakan, ini menurut Nasruddin Albani termasuk hadis yang sahih. Jadi ada ini. Tetapi di malam itu tidak boleh kita berpuasa, mengkhususkan puasa ini. Kalau mau puasa ya sejak awal. Bahkan Imam Syafi'i melarang puasa setelah ini. Ada hadisnya, Pak. Puasa ketika mana tadi ya? Dilarangan puasa di malam. Nah ini, Pak. Larangan berpuasa di pertengahan bulan Sya'ban. Ya. Jadi larangan ini sebenarnya ini kok kecil sekali ya. Bisa nggak deh? Jadi ini larangan ini bagi mereka yang tidak pernah puasa lalu mengkhususkan mulai dari tanggal itu ke sana, itu yang tidak boleh. Tapi bagi kita yang sudah biasa berpuasa, apalagi yang puasa yaumil bid, ya, itu nggak ada masalah. Tadi disunahkan. Nah, jadi puasa yaumil bid, apalagi kalau puasa Daud. Ya, ini larangannya di situ. Ya, tapi Rasulullah dalam 1 bulan tuh hampir puasa, 1 bulan Sya'ban itu hampir penuh, ya. Bahkan pernah penuh nyambung sampai bulan Ramadan. Nah, kalau kita ingin meneladani Rasulullah, ya kita banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ya, kalau saya biasa melakukan memang ngikutin cara Nabi bagaimana dari awal, kecuali 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, karena itu hari yang meragukan. Apalagi bagi orang Indonesia harus ngintip bulan dulu kan. Nah, untuk itu kalau ini bulannya kayak ini nanti pasti bulan Sya'ban, bulan Ramadan atau sudah bulan Syawal gitu kan.
kecuali warga Muhammadiyah sudah tahu lebih dulu Pak ya, sudah tahu di kalendernya kan sudah ada Pak ya, sudah tahu lebih dulu kalau warga Muhammadiyah kapan mau lebaran sudah tahu, oh ini berarti tanggal sekian, nah, sudah tahu sehingga tidak ini. Jadi ada beberapa amalan tadi yang untuk kita lakukan ya, yang di bulan Sa'ban ini. Pertama yaitu memperbanyak puasa sunnah ya. Sunnah mutlak Pak ini ya. Boleh juga kita puasa yang sudah bisa kita lakukan atau puasa Daud, tapi akan lebih bagus kalau kita meneladani Rasulullah yaitu memperbanyak puasa sunnah. Ini hadisnya sudah jelas. Yang kedua, memperbanyak amalan soleh ya. Hal ini karena bulan Sa'ban amal-amal seluruh manusia akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memperbanyak amal soleh, apalagi ini kita masih membutuhkan dana banyak untuk menyempurnakan itu. Nah, sisakan sedikit harta kita untuk beramal soleh. Kalau orang Muhammadiyah cerdas Pak, amal soleh yang sifatnya abadi sampai bisa dipetuk sampai di yaumil qiyamah ya, abadi. Jadi kalau diwujudkan bangunan, selama bangunannya ini dipakai terus sama generasi kita sampai kiamat nanti, kita tetap mendapatkan aliran pahala. Kalau sedekahnya nasi ya, sedekah nasi malam Jumat Wage biasanya kan gitu Pak ya. Sedekah nasi malam Jumat Wage atau hari ketiga, keempat, ke-7, ke-40 dan lain-lain, sedekah nasi. Orangnya kenyangnya pas kenyang dapat pahala, lapar lagi pahala kita sudah habis. Tapi kalau orang Muhammadiyah cerdas, cerdas apa? Sang sifatnya abadi, yaitu diinfakkan. Ya ini masih butuh banyak infak dari kita untuk mewujudkan bangunan kita ini agar lebih banyak. Nah di bulan Sa'ban ini kesempatan Pak, karena begitu kita infak, walaupun cuma sedikit, insya Allah langsung disebut dan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makanya kesempatan Pak ya. Nah, dan ini yang keempat, kesempatan untuk mengkodok puasa Ramadan. Ibu-ibu dan gadis-gadis yang kemarin masih nggak ada, ibu-ibu nggak punya utang, kecuali yang sudah menefus ya, nggak punya utang, pasti punya hutang. Nah bulan Sa'ban ini kesempatan, itulah yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Karena Aisyah ini sibuk membantu melayani Rasulullah SAW, sehingga beliau tidak sempat untuk mengkodok puasanya. Beliau mengkodok puasanya itu kalau pas bulan Sa'ban. Tapi mengkodok jangan dibarengkan dengan puasa sunnah Pak ya. Karena kalau mengkodok itu kan hukumnya wajib. Kalau puasa Sa'ban hukumnya sunnah, jadi nggak boleh barengkan. Tapi karena Aisyah mungkin ya bahasa kitanya itu ada barengannya sahur, ada barengannya apa, jadi pas. Memang sempatnya ya itu Pak. Rasulullah karena banyak puasa ya, dia kalau kesempatan banyak puasa kan, kalau puasa ada temennya kan tambahin apa, apalagi satu keluarga puasa terus semuanya kan. Nah jadi ini mengingatkan pada ibu-ibu ya yang masih punya utang puasa, bulan Sa'ban ini merupakan kesempatan kita untuk mengqadha puasa. Karena apa? Yaitu tadi, kalau kita mengqadha pada bulan itu, kita beramal soleh langsung dilaporkan ke hadirat Allah, tidak dicatat saja, tapi langsung dilaporkan ya. Dalam surah 51 nanti setelah dilaporkan itu kan panjang itu Pak, dijelaskan surah 51 ayat 24, 25 dan seterusnya. Nah, yang kelima, melatih diri untuk menyongsong bulan Ramadan. Ya, ini tadi sudah saya sampaikan. Jadi ini ada beberapa amalan tadi yang ini jangan didengarkan saja ya Pak ya. 2 hari lagi masuk bulan Sa'ban, langsung diamalkan. Langsung diamalkan supaya kita tidak termasuk orang-orang yang merugi ya. Jadi ngaji ini saja mungkin baru sampean. Jadi bulan istimewa
yang banyak dilupakan oleh umat manusia. Karena banyak dilupakan maka menjadi istimewa. Nah, amalan yang harus kita lakukan adalah pertama di bulan Syaban ini adalah memperbanyak puasa sunnah seperti dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua memperbanyak amal soleh, ya, menebar kebaikan di mana-mana. Dan yang ketiga melatih diri kita untuk menyongsong bulan suci Ramadan. Ya, maka kalau kita insya Allah bisa melaksanakan itu, kita akan menjadi orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun apalagi di alam akhirat kelak. Ini saja barangkali Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau butuh kopinya ini bisa dikopi, yang membawa flash disk silakan dikopi. Ini kita kutipkan dari hadis-hadis yang sahih, ya, supaya kita tidak lupa, Pak, ya. Jadi ini bulan istimewa, bulan yang ini. Jadi tadi nggak saya terangkan, ya. Jadi itulah Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Ini tadi ada 2 judul, Pak, ya, sebenarnya, yaitu yang pertama peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Syaban. Yang kedua keutamaan bulan Syaban, bulan yang dilakukan, ya, karena kita sebentar lagi akan masuki bulan Syaban. Sekarang tanggal 26 Rajab, besok tanggal 27 Rajab, terus Senin tanggal 29 Rajab, ya. Terus Rajab ini umurnya berapa bulan? Berapa hari? 29 hari. Ya, 29 hari. Nanti bulan Syaban umurnya jadi 30 hari. Ya. Itulah Bapak dan Ibu sekalian, bulan Syaban 30 hari. Nanti bulan Ramadan insya Allah jatuh pada tanggal berapa, Pak? 2 April. Warga Muhammadiyah insya Allah sudah paham, sudah punya kalender. Tanggal 2 April kita masuk bulan Ramadan. Nah, untuk menyongsong bulan Ramadan maka perbanyaknya amal soleh di bulan Syaban ini, terutama dalam melaksanakan ibadah saum sunnah di bulan, karena ini dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Bahkan jauh hari para sahabat itu sudah merindukan bulan Ramadan, yaitu dengan memperbanyak amal, mulai minta diberkahi di bulan Rajab, minta diberkahi di bulan Syaban, dan disampaikan umurnya di bulan Ramadan. Ini bukan hadis, Pak, ya. Ini ulama yang ini. Jadi ulama salaf dulu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Tapi ada di hadis riwayat Ahmad, tapi redaksinya beda. Redaksi akhirnya wa barik lana Ramadan. Jadi diberkahi di bulan Rajab, berkahi bulan Syaban, dan diberkahi di bulan Ramadan. Itu yang disebut oleh para ulama hadis, disebut hadis dari. Nah, tapi kalau yang pertama tadi ubahnya ulama salaf dulu. Nah, ini kita harus bisa membedakan di situ, ya. Ini saja, mudah-mudahan mungkin ada tanya jawab, Pak, ya. Cukup. Baik, mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, terutama di bulan yang banyak dilalaikan oleh umat manusia ini. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah, wa fathu qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.